Anda malas baca buku, atau nggak punya waktu untuk membaca, atau mengetahui ada buku yang bagus, namun mahal. Emang keluar uang, atau belum sempat beli? Saya bantu bacakan. Lumayan kan? Gratis lagi. Saya suka baca buku pengembangan diri maupun psikologi. Kali ini kita akan membahas buku dari Ryan Holiday, Discipline is Destiny. Disiplin adalah takdir. Apa sih manfaatnya buat kita baca ini? Anda akan temukan bagaimana disiplin diri mengarah pada kehebatan. Intinya, kekuatan pengendalian diri. Dahulu kala sebelum tercatat dalam mitologi sebagai pahlawan, Hercules sedang melakukan perjalanan di perbukitan Yunani. Ketika dia tiba di persimpangan, di satu jalan, seorang dewi yang cantik memberi syarat kepadanya, menjanjikan kehidupan yang mewah. Dia akan menerima semua yang diinginkan hatinya dan tidak akan mengalami rasa takut, sakit, atau ketidakbahagiaan. Di jalan kedua, dewi kedua memberikan tawaran yang tidak terlalu muluk-muluk. Dia juga menjanjikan Hercules imbalan, tapi hanya yang dia bisa dapatkan sendiri melalui perjalanan yang panjang, membutuhkan kerja keras, ketekunan, pengorbanan. Namun hal ini akan membuat Hercules menjadi orang yang seharusnya. Legenda ini menggambarkan dilema yang kita semua alami setiap hari. Pilihan antara keburukan dan kebajikan, jalan yang mudah namun pada akhirnya kosong, versus jalan yang sulit namun memuaskan. Menurut kaum Stoa, kebajikan terdiri dari 4 bagian. Keberanian, kesederhanaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Kaisar Romawi dan filsuf Stoa, Marcus Aurelius, menyebut komponen-komponen ini sebagai batu ujian kebajikan. Segala sesuatu yang baik dalam hidup, menurutnya, dihasilkan dari mempraktikkan. Dalam sekilas, tentang disiplin adalah takdir karya Ryan Holiday ini, kita akan berfokus pada kebajikan utama yang kedua, yaitu kesederhanaan atau disiplin diri. Kita akan melihat cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengasah kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari Anda, dan cara bagaimana menguasainya akan membuka pintu menuju pemenuhan dan ketenangan pikiran. Oh, dan cerita Hercules tadi, tak perlu ditebak lagi bahwa pahlawan kita memilih untuk memenuhi takdirnya di jalan kebajikan. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Bagian 1. Disiplin tidak membuat Anda kehilangan kebebasan. Disiplin diri justru memberi Anda kebebasan. Bosan dengan lingkungan Anda? Pindah, ganti suasana baru. Tidak puas di tempat kerja? Ganti pekerjaan. Pingin pizza? Pesanlah. Punya pendapat? Bagikan. Di sebagian besar dunia saat ini, orang dapat melakukan dan mengakses hampir semua hal yang mereka inginkan hanya dengan browse, scroll, dan klik. Namun, dengan semua kebebasan ini, begitu banyak dari kita yang tidak bahagia. Jadi, apa yang kita lakukan salah? Presiden Eisenhower pernah berkata bahwa kebebasan adalah kesempatan untuk mendisiplinkan diri. Dan inilah kuncinya. Kecuali kita memiliki kesederhanaan atau kebajikan disiplin diri, semua hal yang seharusnya membebaskan kita, teknologi, privilege, kesuksesan, hanya akan membuat kita berputar-putar tanpa arah atau tujuan. Dengan kata lain, akses tanpa pengendalian diri akan menyebabkan ketidakseimbangan dan disfungsi. Mari kita selami lebih dalam lagi. Kita semua memiliki diri yang lebih rendah dan lebih tinggi. Suara-suara dalam diri yang terus berlomba-lomba mencari perhatian kita. Ini adalah pilihan Hercules antara keburukan dan kebajikan. Sisi yang menyerah versus sisi yang mencoba. Bagian yang berpegang teguh pada keserakahan namun menimbulkan kekacauan versus bagian yang mencari keseimbangan. Disiplin diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri Anda yang lebih rendah dan memperkuat diri Anda yang lebih tinggi. Hal ini melibatkan kerja keras, mempraktikkan kebiasaan yang baik, bertahan menghadapi tantangan,
menetapkan batasan, menutup mata terhadap godaan. Singkatnya, ini adalah tentang menjalani kehidupan yang dipandu oleh prinsip, moderasi, dan tekad. Anda mungkin berpikir, tidak untuk saya. Disiplin diri lebih mirip dengan mengekang diri. Mungkin Anda lebih condong atau bahkan iri dengan orang-orang yang mengambil jalan yang mudah. Anda mungkin berpikir mereka lebih bersenang-senang atau maju lebih cepat. Namun, lihatlah lebih dekat dan Anda akan menyadari bahwa semua yang berkilau itu bukanlah emas. Ambil contoh tadi, keserakahan misalnya. Ini berarti Anda selalu mencari lebih banyak lagi, sehingga tidak pernah benar-benar menikmati semua yang Anda miliki saat ini. Dan juga berarti tidak menyadari potensi penuh. Itu adalah kondisi yang melahirkan rasa sakit, kesengsaraan, dan kebencian terhadap diri sendiri. Disiplin diri bukanlah tentang merampas hak-hak Anda. Bahkan sebaliknya, ini tentang menggunakan kendali untuk membuka peluang. Mari kita kembali ke Eisenhower sejenak. Ketika ia masih muda, dia mempelajari sebuah ayat Alkitab yang menggemakan pelajaran yang diajarkan oleh filsuf Stoa, Seneca. Ini dia, orang yang paling kuat adalah dia yang memiliki dan menguasai kekuatannya sendiri. Eisenhower membawa pelajaran ini di sepanjang karir militernya yang panjang dan penuh liku, hingga diangkat sebagai panglima tertinggi pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua dan kemudian menjadi Presiden AS yang ke-34. Kesuksesan besar yang diraihnya bukan karena paksaan. Sebaliknya, ia sangat kuat dalam menahan diri dan meningkatkan kemampuannya untuk mendelegasi, berkompromi, dan melatih kesabaran. Dibutuhkan keberanian untuk memupuk disiplin diri. Namun, dengan menerapkan gaya hidup seperti ini, kemungkinan besar akan membuat Anda lebih sukses. Dan yang lebih penting lagi, ini akan membuat Anda menjadi hebat apapun yang terjadi. Pada bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana cara mewujudkan disiplin diri secara fisik, mental, dan spiritual. Pertama, tubuh. Bagian 2, kendalikan tubuh Anda sebelum tubuh Anda mengendalikan Anda. Lou Gehrig, salah satu pemain bisbol terhebat sepanjang masa, dia memukul 455 home run, termasuk 23 Grand Slam dan tidak pernah absen dalam satu pertandingan pun dalam 17 tahun dia bermain untuk Yankees. Sebuah rekor yang dia pegang selama lebih dari 5 dekade. Namun, Lou bukanlah seorang atlet alami. Sebagai seorang anak, ia memiliki kelebihan berat badan dan inkoordinasi. Jadi, bagaimana dia bisa memainkan 2.130 pertandingan tanpa henti melalui cedera dan penyakit untuk menjadi legenda seperti sekarang ini? Sederhana saja, dia berlatih lebih keras dari siapapun dan menolak untuk berhenti. Bisa dikatakan, Lou tahu atau 2 hal tentang disiplin diri. Orang Stoa makan makanan yang hemat, namun sehat, dan berolahraga dengan giat, bukan untuk memamerkan otot mereka, tapi agar mereka dapat mengembangkan ketabahan fisik yang diperlukan untuk menghadapi kesulitan hidup. Berdisiplin diri terhadap tubuh Anda berarti meningkatkan daya tahan tubuh dan berinvestasi pada diri sendiri untuk jangka panjang sehingga Anda dapat hidup lebih lama dan lebih baik. Ini adalah tentang menyadari potensi Anda dan mampu memerangi hal-hal seperti kemalasan, atrofi, dan keadaan yang sulit. Ada banyak perubahan kecil yang bisa Anda lakukan dalam hidup untuk mulai menaklukkan tubuh Anda sebelum tubuh menaklukkan Anda. Pertama, masukkan aktivitas berat ke dalam hari Anda. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, jiu-jitsu, angkat besi, bola basket, jalan kaki, maraton. Tapi harus menantang secara fisik dan tidak nyaman. Mencari ketidaknyamanan adalah kunci untuk membangun kesederhanaan. Mungkin Anda berpikir bahwa inti dari kesuksesan adalah mengikuti arus dan nyaman di situasi dan tempat Anda sekarang ini. Tapi inilah masalahnya. Terlalu banyak kenyamanan
membuat kita lemah, bergantung, dan takut kehilangan. Dengan bersikap keras terhadap diri sendiri, Anda akan menguatkan diri Anda sendiri. Anda juga akan membuat orang lain tidak mungkin bersikap keras pada Anda. Jadi, ujilah diri Anda sendiri. Mandilah dengan air dingin. Coba tidur di atas rumput. Senyum di bawah sinar matahari. Jika Anda bersyukur, walau dengan keadaan yang lebih sedikit, pada akhirnya Anda akan menjadi lebih kaya, lebih bebas, dan lebih kuat. Selanjutnya, tidurlah lebih awal karena 2 alasan. Salah satunya, agar Anda cukup tidur. Jujur saja, apakah Anda bekerja lebih baik saat Anda cukup istirahat? Atau saat Anda berkunang-kunang, pusing, karena kelelahan? Ini mungkin terdengar jelas dan klise. Tapi tidur yang cukup dapat mengubah hidup Anda. Anda akan memiliki lebih banyak motivasi dan energi, dan Anda akan membuat keputusan yang lebih baik. Alasan kedua, Anda dapat menguasai pagi hari, jam-jam awal yang tenang. Ketika pikiran Anda masih segar, dan Anda memiliki tekad yang kuat. Jika tidur Anda cukup, Anda bisa bangun dan beraktivitas sebelum rasa frustasi di pagi hari itu menghantam. Dan pada akhirnya, membuat Anda lelah. Itu yang dilakukan Lou Gehrig selama 17 tahun. Konsistensi adalah kekuatan super rahasia Anda untuk sukses. Bukan inspirasi atau kecemerlangan. Banyak orang yang pintar atau berbakat, tetapi tidak semua orang mau bekerja keras. Jadi setiap hari, lakukanlah prioritas Anda. Meskipun Anda sedang lelah, sibuk, atau tidak ingin melakukannya. Tampil saja, meskipun dengan cara yang kecil. Pergilah jogging selama 10 menit. Tulislah 1 kalimat dari novel Anda. Setelah Anda muncul, Anda akan sering menemukan momentum. Anda dapat mengerjakan lebih banyak. Mungkin 10 menit berlari akan menjadi setengah jam. Mungkin 1 kalimat akan berubah menjadi 1 halaman. Hidup itu sulit, penuh dengan banyak rintangan. Di situ yang berbeda di luar kendali Anda. Mendisiplinkan diri terhadap tubuh Anda, salah satunya. Tapi tubuh hanyalah langkah pertama. Dalam membangun kesadaran fisik, Anda membangun sesuatu yang lebih besar. Kemauan. Pada akhirnya, tubuh Anda hanyalah tempat latihan bagi pikiran Anda yang akan kita bahas selanjutnya. Bagian 3. Kembangkan disiplin fisik Anda untuk meredam pikiran. Ketika mempraktikkan disiplin diri pada tubuh Anda memperdengarkan pikiran Anda untuk bekerja pada potensi penuhnya. Ini bukan hanya kata-kata yang berbunga-bunga. Ahli saraf Lisa Feldman Barrett telah menunjukkan bahwa fungsi otak bergantung pada kesehatan tubuh. Jika fisik Anda lemah, otak Anda tidak dapat melakukan tugasnya untuk mengatur tubuh Anda. Tapi ada banyak orang di luar sana yang secara fisik berdisiplin diri, namun hidup mereka masih berantakan. Mengapa? Karena ada hal yang harus diperhatikan daripada sekedar otot. Pada akhirnya, tidak masalah kapan Anda bangun, apa yang Anda makan, atau seberapa keras Anda mendorong tubuh Anda. Namun, semua itu tidak akan ada artinya jika pikiran Anda terus-menerus berada di bawah pengaruh gangguan, suasana hati yang buruk, atau dorongan untuk menyabotase diri sendiri. Jadi, setelah Anda berhasil mengendalikan tubuh Anda, sekarang saatnya untuk melakukan langkah selanjutnya. Memoderasi pikiran Anda. Hal ini melibatkan keseimbangan dalam cara Anda merasakan, berpikir, merespon di tengah kekacauan dan kebingungan dalam hidup ini. Moto Inggris, tetap tenang dan maju terus adalah contoh yang bagus untuk hal ini. Dan Ratu Elizabeth mempersonifikasikannya dengan sangat baik. Dia tetap tenang ketika pada tahun 1966, sebuah balok semen yang berat jatuh ke mobil kerajaan yang ditumpanginya. Tanggapannya, ini mobil yang kuat. Dan pada tahun 1981, ketika seorang pria bersenjata berlari dan melepaskan 6 tembakan ke arahnya, ia hampir tidak bergeming.
Ada waktu yang singkat antara setiap rangsangan dan respon Anda. Anda bisa menggunakannya untuk berpikir, menenangkan diri, dan menunggu informasi lebih lanjut. Atau Anda bisa menyerah pada pola-pola yang merusak, seperti tersinggung, langsung mengambil kesimpulan, dan menyalahkan orang lain. Situasi yang buruk tidak akan menjadi lebih baik dengan reaksi yang buruk. Situasi tersebut hanya akan menjadi lebih buruk. Jadi, asalah sedikit kesabaran Anda sebelum Anda merespon. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah yang Anda alami itu benar adanya? Apakah hal tersebut memang menyebalkan atau hanya menyebalkan seperti yang Anda rasakan pada saat itu? Bisa Anda bedakan? Jangan biarkan rasa takut, marah, atau prasangka menguasai pikiran Anda. Aspek lain dari mendisiplinkan diri adalah melatih diri untuk fokus. Ambil contoh dari Beethoven yang secara mental menghilang di tengah-tengah percakapan untuk mengejar ide musik. Dalam keadaan flow atau keadaan mengalir, dia pernah mengatakan kepada seseorang, dia sibuk dengan pemikiran yang begitu indah dan mendalam, sehingga dia tidak tahan untuk diganggu. Hal ini mungkin terlihat seperti perilaku yang memanjakan diri, tapi sebenarnya dibutuhkan pengendalian diri yang ekstrim untuk fokus di dunia di mana kita terus-menerus dibombardir oleh berbagai gangguan. Jadi, meskipun terdengar egois, berlatihlah untuk mengabaikan berbagai hal. Lihatlah bagaimana rasanya benar-benar berkomitmen untuk mengikuti inspirasi Anda atau memecahkan masalah yang sulit. Dan jangan pernah mencoba untuk mencapai kesempurnaan. Itu hanyalah kata lain dari kelumpuhan. Dan jika Anda terjebak, begitu juga dengan potensi Anda. Obsesi untuk tidak memiliki kekurangan berarti kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan sesuatu dan belajar darinya. Alih-alih berusaha menjadi sempurna, berusahalah untuk melakukan yang terbaik. Dan ketika Anda gagal, yang pasti akan terjadi, misalnya dalam hal diet, rencana lari, rutinitas pagi, jangan menyerah. Kita membuat standar agar kita bisa mencapainya. Bukan untuk jadikan alasan untuk berhenti. Ingat, kegagalan tidak selamanya. Dan ini adalah kesempatan untuk berkembang. Filsuf Stoa, Socrates tahu banyak bahwa dia tidak tahu banyak. Namun dia yakin satu hal, kita tidak bisa tetap seperti apa adanya. Faktanya adalah semua orang bisa berkembang. Namun, apakah Anda percaya atau tidak, hal itu akan menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Jika Anda yakin bisa berkembang, maka Anda akan berkembang. Jika tidak, Anda juga benar. Anda tidak akan berkembang. Bagian 4. Untuk mencapai kehebatan, Anda harus menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Menurut orang kuno, kusir kereta adalah model utama dari kesederhanaan. Seorang kusir kereta harus melakukan banyak hal secara bersamaan untuk memenangkan perlombaan. Membuat kuda-kuda mereka berlari secepat mungkin, sambil tetap mengendalikannya, tetap fokus secara mental, sambil mencengkeram tali kekang dengan kuat. Mengemudikannya di tikungan yang tajam dan bergelombang. Tanpa menabrak, tetap tenang dalam menghadapi bahaya dan seringkali kematian. Semua itu dilakukan sementara kerumunan penonton bersorak dan mencemooh. Seorang kusir kereta yang hebat seolah-olah melakukannya dengan magis. Mereka menyelaraskan diri dengan fisik, mental, dan spiritual untuk tampil di level tertinggi dalam salah satu situasi yang paling menegangkan yang bisa dibayangkan. Antonius Aurelius adalah seorang ahli kesederhanaan sejati. Dia memerintah Romawi selama 23 tahun dan tidak pernah mengutamakan dirinya untuk keluarganya. Dia tidak pernah mengeluh atau menghindari tugasnya. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Dia dikatakan baik hati dan seimbang baik dalam kehidupan pribadinya maupun sebagai kaisar dari kekaisaran yang sangat besar. Sebagai bukti dari hal itu, tidak ada konflik besar
selama masa pemerintahannya. Kata terakhirnya sebelum meninggal adalah equanimitas, keseimbangan batin. Keseimbangan adalah alasan mengapa Antonius begitu sukses dan mengapa kusir kereta terbaik dapat melewati garis finish dengan selamat. Ini adalah langkah terakhir bagi kita semua yang berusaha mencapai keagungan, disiplin diri. Itu berarti tidak banyak di dunia nyata jika tidak diimbangi dengan kebaikan, luas asih, dan cinta. Perjalanan kesederhanaan memang ketat dan menantang, tapi ini tentang aktualisasi diri, bukan isolasi. Terkadang orang mungkin tidak memahami pilihan Anda. Mereka mungkin tidak setuju dengan Anda. Namun saat Anda semakin jauh melangkah di jalan kebajikan, Anda akan menjadi lebih baik dan lebih bersedia untuk ikhlas. Anda akan menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing. Melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Anda di sini bukan untuk menghakimi. Anda di sini untuk menerima mereka, menyemangati mereka, dan menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik. Inilah salah satu cerita terakhir yang sangat singkat. Filsuf Stoa, Cleanthes, sedang berjalan-jalan di Athena pada suatu pagi ketika ia bertemu dengan seorang pria yang memaki dirinya sendiri atas kesalahan yang telah ia lakukan. Cleanthes berhenti sejenak dan berkata, "Ingat, Anda tidak sedang berbicara dengan orang jahat. Sebagai orang yang disiplin, Anda memegang teguh standar yang tinggi, menantang batas kemampuan Anda, dan tidak menerima alasan. Namun, bukan berarti Anda harus menyakiti atau membenci diri sendiri saat Anda melakukan kesalahan. Semua orang yang pernah Anda jadikan panutan, pernah menunda pekerjaan, pernah marah, pernah menjadi pasangan atau teman yang kurang ideal, pernah jatuh keluar dari jalurnya. Jika Anda menyaksikan sesuatu itu, apakah Anda akan mengatakan kepada mereka bahwa mereka payah? Mungkin tidak. Sebaliknya, Anda akan mencoba meyakinkan mereka bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya dan mendorong mereka untuk terus maju. Saya telah mengatakan sebelumnya, tapi stoikisme bukanlah tentang hukuman. Seneca menulis, pada kenyataannya, tidak ada aliran filsafat yang lebih baik dan lebih lembut. Tujuannya adalah untuk menjadi berguna, memberikan bantuan, dan mempertimbangkan kepentingan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua orang. Anda adalah salah satu dari orang-orang itu. Jadi, jadilah teman bagi diri Anda sendiri, dan gunakan cinta dan dukungan diri Anda untuk tumbuh dan berkembang di saat-saat yang sulit. Ringkasan akhir, Anda baru saja menyelesaikan dan menyimak Discipline is Destiny atau Disiplin adalah Takdir oleh Ryan Holiday. Sebuah buku terbitan 17 September 2022. Hal utama yang bisa diambil di sini adalah bahwa disiplin diri bukanlah tentang kekurangan. Ini adalah tentang memegang kendali atas tindakan, pikiran, dan emosi Anda. Anda dapat menghormati dan menjadi bagian dari tradisi stoik yang hidup berbudi luhur dengan bekerja keras, berpikir keras, dan memegang teguh standar yang tinggi. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya akan menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih bahagia dan sehat dalam jangka panjang. Dan jika Anda gagal, Anda akan baik-baik saja. Anda akan tahu bahwa Anda telah melakukan yang terbaik dan bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Bangkit saat jatuh dan melanjutkan perjalanan Anda dengan tujuan dan kekuatan. Terima kasih banyak telah bersama saya sampai akhir. Next, baca buku apa lagi nih? Tulis di kolom komentar dan sampai jumpa. Have a good day.